Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih dibalingi atau dikasih kesehatan, sehat zahir, sehat batin oleh Allah, sehingga kita bisa duduk bersama di majelis zikir dan majelis ta'lim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ini meneruskan tentang bahasan kitab Mabadi' Fikih. Jadi dasar-dasar tentang hukum Islam. Ben semerap biar tahu. Kitabnya sangat tipis sekali ya, ada 4 juz. Nah, ini pertemuan yang kepinten ini. Ketiga napa ketiga. Ya, semoga saja dengan ngaji sedikit ini kita tambah ngerti tentang syariat hukum Islam, sehingga nantinya ibadah kita menjadi sempurna. Sebelum dimulai ada cerita dari Rasulullah SAW ini menjumpai 2 majelis. Ya, ini diterangkan di kitab Tanbihul Ghafilin halaman 154. Di situ ada hadis Rasulullah menjumpai ada 2 majelis di dalam masjid. Yang satunya majelis zikir, yang satunya itu majelis ilmu fikih. Pada waktu Rasulullah masuk di dalam masjid, melihat 2 majelis ini, tentu sama-sama baiknya, baik majelis zikir, baik majelis ilmu fikih. Kalau majelis zikir itu di dalam hadis itu diterangkan diterima sama Allah atau tidak diterima sama Allah, itu haknya Allah. Ya. Tapi kalau majelisnya majelis ilmu fikih itu adalah memerangi kebodohan, atau yang asalnya tidak tahu tentang hukum Islam menjadi tahu tentang hukum Islam. Kemudian Rasulullah ini memilih majelis ta'lim karena di situ ada pembelajaran, ada belajar mengajar. Dan kata Rasul, saya disuruh mengajar. Saya disuruh mengajar. Ini pentingnya majelis ta'lim, terutama majelis ilmu fikih. Karena kata kiai saya, ya, sholat sampai 24 jam non-stop. Berarti apa? Ket isuk pendak isuk, nek kapan sarunge bolong, ketok aurate utawa rukuke bolong, saliyane wajah kalit epek-epek tangan, salatmu ora sah. Napa? Salatnya tidak sah walaupun 24 jam salat. Itulah pentingnya ngaji tentang hukum fikih. Makanya perlu sekali mengkaji tentang hukum fikih. Kadang, yaitu berulang kali saya sampaikan, terkadang kita itu mendapatkan motivasi tentang ibadah terlalu bersemangat, ya. Akhirnya apa? Berangkatlah menuju ibadah itu, tapi dengan tanpa tata cara yang benar. Makanya ini ngajinya ngaji fikih. Insya Allah setiap rotib kalau hadir ngajinya ngaji fikih. Biar apa? Biar runtut
urut kurikulumnya ada. Pun saderenge dimulai monggo ndonga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Madza yalzamu qabla sholati? Apa perkara yang wajib dilakukan sebelum sholat itu apa? Yaitu apa jawabannya? Yalzamu qabla sholati al-wudu'u. Sebelum sholat ini harus berwudu. Kalau sholat tanpa adanya wudu, maka apa? Sholatnya tidak sah. Ini bab masalah wudu. Loh Pak, kan air lagi nggak ada. Lah itu berarti urusannya nanti apa? Wajib tayamum. Ada bahasannya sendiri. Sekarang membahas tentang apa yang wajib dikerjakan sebelum kita sholat, yaitu kita wajib berwudu. Kam furudul wudu'i, berapa fardunya wudu itu? Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Apa sih niat itu? Niat adalah melakukan kerenteke ati qasdus syai'. Jadi nyengojone sesuatu berarti kerenteke ati tuktarona dibarengi atau disertai bil fi'li dengan apa? Pekerjaan. Kapan waktunya? Niat wudu itu saat membasuh muka. Air diambil atau air dikelucurno atau nyelem nanggone laut atau nyelem nanggone blumbang atau kolam renang, nyelem nggih napa? Nah, selulup bahasane, selulup. Nggih, pada waktu napa? Basuh muka itu harus ada niat wudu. Napa niat wudune nanti di belakang. Nggih. Lah, terus seumpamanya pada waktu membasuh tangan terus niat nawaitul wudu'a. Dibuanterno kan biasa nggih. Ambek mik napa mboten? Oh mboten nggih. Nah, itu bagaimana? Sunnah karena itu talaffuzin niyah, melafatkan niat. Ya, tapi itu bukan dinamakan niat. Jadi pada waktu membasuh tangan sebelum membasuh muka, cuci tangan, nyela-nyelani tangan, terus niat, melafatkan niat, nawaitul wudu'a, itu hukumnya sunnah. Supaya nuntun hati, napa? Nuntun atine supaya gak kleru niati. Niku tujuannya apa? Talaffuzin niat, melafatkan niat. Nggih. Nek ngarani lho, mbasuh tangan sadurunge membasuh muka kok niat nawaitul wudu'a. Gak ono tuntunane. Lho, ojo ngono. Engko ngono napa? Salah tompo. Jangan, dibiarin. Karena apa? Karena itu termasuk sunnah.
nuntun ati supaya tidak salah nih niat. Itu tujuannya niatnya. Napa wau niat itu? Nyengojo sesuatu dibarengi dengan napa? Tindakan. Nah, tindakan pertama kali saat wudhu kebetulan membasuh muka, berarti pada waktu ngambil air diplek nanggone napa? Muka, itu di dalam hati ada niat fardu wudhu. Paham nggih? Masalah niat nggih? Pun. Yang kedua yaitu apa? Ghuslul wajhi. Ghinnya itu di fathah. Kalau di dhammah, ghuslu itu namanya apa? Mandi. Tapi kalau gho apa? Mengalirkan air ke wajah. Nggih. Ghuslul wajhi itu apa bahasanya? Membasuh wajah. Berarti airnya harus mengalir. Apa? Harus ada aliran air, nggak cukup diseko. Contoh ada air saking wedine, mari napa biasae ibu-ibu niku lho, wedaan sing wis wedake luaran ngono. Nggih, wis lipstike lah pelan-pelan plek. Dadi didemek ngeten kali banyu niku napa? Didemek ngeten. Set, asale ngeten. Biasae nggih ngapunten. Terus apa? Diculno sik. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi kathah sing ngoten nggih. Kathah. Semen tingali teng masjid-masjid enten rombongan-rombongan. Banyak. Nggih. Wis mudune mari teko Alpat, wis cek kincik-kincis ya to. Mari napa? Wudune napa? Nah, niki ne aire asale ditadongno ngeten. Tibake napa? Dibuka. Biar ya, itu bukan ghuslu karena tidak ada air yang mengalir. Paham nggih? Paham sampai sini? Nah, terus pada waktu membasuh wajah juga tidak boleh ada manek. Apa mana itu? Perkara yang mencegah air kena kulit wajah. Ayo, sing idepe pasangan-pasangan tak. Waduh, kaya idepe jaran. Jaran iki jere. Lho, jaran lak ngoten nggih. Tak ngono. Wiper. Nek wiper. Nek gak ngono kaya niku lho, baronsen niku lho. Kan mesti motone plak ngono. Bengkok niku manune. Lah itu napa? Niku napa termasuk? Niki kalingan napa berarti? Ada manek perkara yang mencegah datangnya air ke dalam niki. Bulune mata ini lho, nggih. Sing biasa terakhir iki kan masuk luar niki. Dadi mana sing mata iku sing luar pas merem ngeten niku lho, ketok. Pas merem niki ketok. Nggih, sing gak ketok jerone napa niki? Lah biasane dialisi niki lho napa niki nek alis napa niki? Celak. Nah, celak iku jenenge jerone mata termasuk. Lah merem niki sing mboten ketok niku termasuk dalem. Sing ketok termasuk luar. Hati-hati. Pada waktu ghuslul wajhi harus ada air yang mengalir ke anggota wudhu. Nah, kasusnya biasanya napa? Nggih niku wau, ibu-ibu biasa wis kadung macake wis entek akeh, 5 pabrik mlebu kabeh, ya to? Nang wajan wis 5 pabrik. Nggih, lho temenan niku. Nggih aku ya. Nah, pada waktu wudhu akhirnya napa? Eman oleh braine. Sampai saniki enten bedak niku napa? Anti air. Lho, wedake niku lho jenenge anti air. Dadi kaya waterproof niku. Kaya aku. Temenan niku. Dadi nek kena air niku napa? Langsung ngelunyur. Nah, gak gores blas wedake. Wonten sakniki.
Damdek. Sika. Lah, bagaimana seperti ini? Wudunya tidak sah karena apa? Karena ada perkara yang menghalangi air kena anggota wudu sing rupa wajah. Batasnya mana wajah itu? Ket mulai nggon tukuli rambut sampai niki. Tapi harus dilebihi. Jadi dipunjuli. Punjule iki termasuk malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi suatu perkara yang wajib tidak akan bisa sempurna kecuali perkara tersebut termasuk wajib. Jadi kalau dipres, napa? Dipres. Nah, janggute nggih di bawahnya, janggut telingane ya kudu dilebi sampai belakangnya napa? Nah, niki lho. Napa nek ngarane niki? Pentile kuping. Ojo ngomong anu tat. Apa tat? Boleh itu loh. Nah, niki. Kaji loh. Nggih. Ini harus kena air tanpa adanya manik. Apa manik tadi? Perkara yang menghalangi mengalirnya air ke napa anggota wudu. Paham sampai mriki? Paham? Pelan-pelan loh niki nggih. Terutama ibu-ibu saestu. Nggih. Lipstike bareng ana sing waterproof saiki nggih. Masyaallah. Nggih, ngene iki napa sing dereng rabi kados ustad niki lah kita sponsor maneh. Napa? Mesti jemu mikir larang ta wedak ngene iku. Kaya wani rabi kaya gak. Nggih. Dadi napa? Harus tahu mana yang bisa mencegah dan mana yang tidak. Tandanya apa? Tandane biasae iso dikerik. Napa? Bisa dikerik. Namanya manek itu napa? Biasanya iso dikerik nih lho. Dikelongkop ana barangi. Tapi nek asar labet itu enggak ada barangnya. Contoh napa? Sumbo. Sumbo niku lho. Kunir niku nang mati demok napa biasa. Lajik bekas warna kuning ya. Lah itu namanya apa? Asar labet. Ya, bekas. Tapi tidak manek, tidak mencegah. Paham ya? Tapi kalau manek, tandanya apa? Tandanya biasanya paling penak napa? Iso dikelombot. Iso dikerik. Ya, nek ambek tisu ngene napa? Cet seret. Asale putih dadi coklat. Asale putih dadi gosong dari kayak dendam ngono, kosong dari ngono. Kamu, Pak dendam ngono ya kamu. Ya. Itu perlu sekali. Ini bab masalah masih wajah. Harus teliti. Kalau nggak paham seperti ini berarti sholatnya selama ini sebenarnya tidak sah. Karena sebelum sholat harus wudu. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Paham sampai mriki? Ini membahas tentang napa? Ghuslul wajhi. Kalau seumpamanya ada luka bagaimana yang memang katanya dokter tidak boleh untuk napa? Kena air, terpaksa kena waterproof ngono. Palak anti air. Ente sa sing ngoten niku bonongen karo napa jebrot rule akhirnya apa sama dokter ini apa tidak boleh kena air ini, padahal ini adalah napa anggota wudu. Bagaimana ini setelah wudu apa harus tayamum sebagai pengganti yang tidak kena air.
ininya. Paham nggih? Dan iki kabar gak enake, nek kapan jarhunnya atau lukanya yang tidak boleh kena air tadi di anggota wudhu dan tayamum, berarti mana? Wajah dan tangan, maka sholatnya ketika sudah sembuh harus i'adah. Napa? Baleni. Berarti sholatnya pada waktu kena jarhun tadi apa? Li hurmatil waktu. Li hurmatil wakti. Hormat waktu. Paham ya tadi? Selama niki pun paham apa dereng? Dereng nggih. Lho, niki bagus wajah tok niki setengah jam lho bener. Nek gak pelan-pelan niki rada ekstrim niki, wudune gak sah, salat otomatis tidak sah. Ojo langsung kan Gusti Allah moho ngono lho. Ojo iki bahasane fikih. Ojo dikait-kaitno ambek napa? Permakluman ndak boleh. Nggih, harus disampaikan. Ini tentang apa? Membasuh. Terus nek kumur-kumur itu nanti diterangkan. Termasuk salah satu sunnahe wudhu. Paham sampai niki ghuslul wajhi? Ada yang ditanyakan Bu? Monggo. Ini penting ini. Monggo. Pak Iwan. Batas tukule rambut umpama. Nah, Rambutnya mboten enten sing dhuwur. botak. Berarti apa? Kepakku lho. Nah, berarti apa? Umumnya manusia iku ndase ndol cukule sak pira. Contoh, ya segini, nek gak ngono ya, segini. Makanya apa? Itu dikira-kira takdiron. Iki jenenge sakrun duduk wajah. Sampeyan takok dokter. Wajahe wong gondol iku sampai tekok mburi mriki napa sing disorot kamera cekrek. Nah. Napa? Napa? Ya tetep umumnya nek dipoto niku napa? Pas dipoto niku lho, cekrek ketok, ya iku jenenge wajah. Oke, nek ndukure kene apa meneh glondong tontos kecilik wis gak diwawuh rambut. Lah piye? Takdiron dhisik jenenge wajah iku. Nah. Ora kok dadi mbun-mbunane ya melok dadi wajah ya ora. Nggih. Biksuan. Dilalah napa? Gak ono unyeng-unyenge wisan. Waduh. Bingung mana nih. Paham sampai sini ya. Ini tentang hukum membasuh wajah. Dan tidak boleh napa? Ada perkara yang menghalangi mengalirnya air ke wajah. Apapun. Paham sampai sini? Apapun. Lah pripun nek ngoten ta? Ya golek wedak-wedak sing wawuh banyu. Paling penak napa? Niku lho. Napa? Sampe nyeletno beras. Zaman biyen niku ambek beras e. Mbok-mbok biyen tapi yo natural. Ngoten iki. Bahasane apa? Natural iku apa? Gak mbojuk. Alami. Nek saiki niku napa? Mboten bujukan, dempulan. Dawul. Hati-hati nggih. Nek kapan dempule kandel kok kena dikerik, itu berarti apa? Berarti itu ada perkara yang menghalangi air ke wajah. Tapi ada sebagian napa? Bedak iku bener gak luntur tapi tembus. Ada, tapi larang. No, tapi larang. Nggih. Napa? Larang. Sekali kontrol 1,5 juta ngono biasa unine. Sekali kontrol 2 juta ngono iku. Iku oleh wedak papat. Nggih. Lho ngoten jane. Bisa tembus tapi enggak luntur.
Kena air kena. Nggih, tapi hati-hati napa? Hati-hati karena airnya itu nanti bisa jadi napa? Tidak nyampe ke kulit. Kanggo tahan apa niki? Mata. Mata napa niki? Wajah. Hati-hati. Ya ngoten tok. Nggih. Hati-hati. Ada yang tanyakan tentang ghuslul wajhi? Yang ketiga yaitu apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Apa? Membasuh kedua tangan beserta dua siku. Bahasanya beserta loh. Berarti apa? Berarti basuhnya siku-siku nih otomatis sudah kena air. Ada di sebagian kitab kayak Fathul Qorib, Takrib itu apa? Ilal mirfaqaini itu diartikan apa? Ilahnya diartikan ma'a beserta. Bukan apa? Bukan batas. Ya, kalau membasuh tangan sampai siku-siku, berarti jenengan kan basuh kayak dukur ngeten. Kan harus apa? Diakhirkan, namanya sampai. Tapi bahasanya di sini ilahnya itu diartikan ma'a. Kalau di mabadi' fikih itu langsung apa? Ma'al mirfaqaini. Jadi sikute iku otomatis kena air wudu. Nggih. Paham nggih? Jadi atasnya mboten ya dikelocorno to dukur mboten napa-napa. Dukure napa? Siku-siku. Ojo di tengah-tengah tangan terus diunggahno nanti jadinya mustakmal. Nggih, nek nglucurno banyu ke tangan, jangan sampai apa? Dari tengah-tengah. Tapi nek airnya mengalir deras, nggih. Niki napa? Biasanya napa? Lah, ngapunten. Plek terus kena air ngeten, ya toh. Sing sini itu kena sini kan? Kena sini dulu kan? Lah, ini loh. Nggih. Mendingan apa? Dari atas ke bawah. Kalau dari atas sini nek pancurane dawa, dari atas ini mesti napa? Sikute mesti kena. Nggih. Jadi boleh dari atas ke bawah sini boleh dicelupno diobok-obok ngene ya boleh. Dua pola. Tapi. Harus dua pola ini. Nah, nanti keterangan dua pola dijelaskan di belakang. Masalah air. Itu dijelaskan di belakang. Nek kurang nanti ngaji setiap hari, minggu 2 minggu sekali di rumah. Itu kitabnya lebih tinggi. Nama Takrib Fathul Qorib. Itu jelas jelentreh nanti. Karena ini mabadi' fikih berarti apa? Permulaan dasar-dasar saja. Paham? Sama seperti wajah tadi, apabila ada luka di tangan yang tidak boleh kena air, apa tadi? Setelah wudhu, tayamum, terus apa? Nanti kalau sudah sembuh, boleh aliran air lagi, apa? Sholatnya i'adah, bukan qadha, baleni. Napa? Niatnya apa? Niatnya sama. Niat sholatnya sama. Nggih. Oh, enggak ada. Baleni gitu saja. Enggak ada. Wae usolli fardhol isu-isu kawanan, wae isu-isu kawanan langganan iki. Napa? Usolli fardhol isu-isu kawanan. Bendinane. Subuh 5:30 wis cereng napa tibake tangine jam 09.00. Dadi salat subuh napa usolli isu-isu kawanan. Kau tau terus ngono sampai napa Akhiran. nek ditakoki piye niate subuh saking kulinone napa akhire
Usoli isu-isui kawanan. Akhiran. Wis angel wis. Bagi duha. Iku duha apa? Carane napa? Wis kadek kunut, cek didarani salat duha. Apa winter ngono. Apel di sini. Sah iku. Biar gak dimarahi suami. Nah, pun. Sudah nggih. Jadi bahasanya sama. Batasnya sebenarnya sampai siku-siku, cuma ada bahasa ma'a, itu berarti apa? Harus dilebihkan di atas siku-siku. Paham sampai sini? Yes. Yang berikutnya warrobi'u sing nomor 4, yang nomor 4 adalah mashu ba'dir roksi. Apa? Lah bahasa mashu baru ngusap. Ini kata-kata ngusap, tidak harus air mengalir. Jadi diplek cukup dibasahi, sret sah. Paham ya? Sebagian. Kalau semuanya bagaimana? Afdolun itu lebih utama, lebih baik. Paham ya? Tapi kalau mazhab yang lain ada beda lagi. Kenapa? Nah, niki kudu jami'ur roksi niki harus kena semua. Jadi praktekin apa? Niki ngeten. Nggih. Plek, nggih. Niki ngeten. Nah, ngeten. Diprakteki. Bolak-balik gitu. Nggih, biasa ngoten. Nah, nek gundul enak, gak ada rambutnya. Ini Maroko Abdul Somad. Nah, nggih. Nah, itu wajib jami'ur roksi. Kalau Syafi'i apa? Sebagian sudah sah. Makanya apa? Bolak-balik kalau setiap saya ngaji, kalau jenengan ikut madhabnya, wudunya ikut madhabnya Imam Syafi'i, batali ojo melok madhabe Imam lain Syafi'i. Paham nggih? Tata caranya sudah beda. Anda loh. Di sana itu tidak cukup apa? Ghuslu saja, tapi ghuslu wa mashu. Apa? Membasuh dan ngusap. Kene-kene lho. Sekalain airnya harus mengalir, harus apa? Digosok rata. Lama nopo lama? Lama. Makanya masjid-masjid dikei tempat duduk, itu bukan apa? Digongkon gawe cangkruk rokokan dhisik ora. Iku pahami arek-arek iki wis. Angel iku. Iki ketokane pomate cik suwe iki. Nah jeding lan tempat lungguhe. Nang ngene tempat wudu. Ora, itu memang apa? Untuk orang-orang yang mempunyai pemahaman apa? Wudunya rada angel. Nggih, suwe, pegel, Pak. Makanya kudu lungguh. Selain airnya mengalir, kudu napa? Diratakan. Kalau nanti ningali temukan, suwi tak enteni. Masalah cik suwi nih, loh ternyata semua di sela-selanya gini. Satu-satu kukunya, kakinya, semuanya harus kena gosokan tangan. Selain airnya mengalir. Angel mau angel, makanya ndemok bojone ora batal. Nek ndemok bojone batal berarti wudune melok Imam Syafi'i. Nek sampean wudune melok Imam Syafi'i, nggih ngapunten, batali ojo melok imam liyane. Ngapa enake dhewe akhire. Nggih, ndemok bojone ora batal jarene ustaz sebelah iku gak batal. Padahal wudune sampean melok madhabe Imam Syafi'i. Hati-hati. Iku napa? Gawe gampang hukum. Besok nang neraka enten keterangan apa? Nek kapan gawe gampang hukum mlebu nerakane ora langsung jeblung nang neraka tapi diadai drum. Napa? Bakar drume malaikate. Gak bakar wonge, bakar apa? Drume. Nggih. Nek tak kaya ojo aduh panas-panas aku gak bakar awakmu. Bakar apa? Drume masalah apa awakmu biyen nang nggone donya gawe gampang. Ngakali. Gawe ngakal-ngakali aku ya tak akali.
Paham nggih? Dadi ojo kleru. Nek wong kleru akhire salah kaprah. Nek wis kulino salah kaprah akhire dadi lumrah. Biasa. Nek lumrah boleh dadi parah. Nek wis parah blarah. Nggih. Nek dielingno jarene apa? Pasrah. Apa jare pangeran terakhir iki. Nggih. Masyaallah ngono jarene. Angel ngeten iki. Paham ya? Kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i, wudunya berarti batalnya juga harus mengikuti madhab Imam Syafi'i. Paham sampai sini? Paham ya? Harus konsisten. Nah, boleh kita ikut madhab sebelah, boleh. Cuma apa? Harus satu rangkaian. Paham ya? Harus satu rangkaian, satu paket. Fardune wudu melok siji iki, batale wudu ya kudu melok siji iki. Paham sampai sini? Paham nggih? Tak kasih contoh. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, air yang kurang dari 2 kolah kena tetesan napa? Air bekas wudu menjadi mustakmal dan tidak boleh dibuat bersuci lagi alias berwudu lagi. Ini salah satunya. Oke. Tapi menurut pendapatnya Imam Malik tidak seperti itu. Oke. Air mustakmal yang penting tidak berubah bentuk 3 sifatnya apa? Bau, warna, rasa. Yang penting 3 sifatnya ini tidak berubah walaupun statusnya mustakmal, boleh dibuat bersuci kembali. Cuma hukumnya makruh. Apa? Makruh. Makanya nek kapan ono ustad, ngapunten, gawe sak gelas diobok-obok. Nggih, diobok-obok ngapunten. Mencontohkan perkara yang makruh. Walaupun itu boleh. Itu enggak baik. Nggih, wong ana banyu nglucur kok ya sapa ngadai gelas, mari ngono apa? Diobok-obok. Lah wong nanggone napa? Kerane awake dhewe napa? Amber-amber. Bek. Agak mengalir Ustaz kalau diobok-obok. Lho, ngalir wong diobok-obok ngeten. Nggih, ngapunten. Nggih ta? Dicelup. Contoh, ngapunten ngeten contone. Niki gelas nggih. Kucurnya ngeten kan? Nah, satu nggih. Terus berikutnya biasanya napa? Diobokno ngeten iki. Jadi ngambil di air sini, ini kan sudah mustakmal ini. Ya, mustakmal. Bener ya? Iya. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i tidak sah pakai air mustakmal. Baik berubah, gak berubah, tetap apa? Tidak sah. Paham sampai sini? Tapi menurut pendapatnya Imam Malik, yang penting 3 sifatnya ini tidak berubah. Apa? Boleh dipakai, tapi hukumnya makruh. Nah, paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi cek gak ngawur, ngono lho. Batasnya 2 bulan. Napa? Banyu apa? 2 bulan. Lho kok ana bahasan banyu sendiri. Tak terangno nang kene gak iki mau cuplikan tok kok. Sampeyan cek ngaji terus. Thriller. Heeh. Apa jarine teleler iki mau lho. Napa teleler? Spoiler ya. Oh iya. Spoiler. Wes. Lanjutnya, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, namanya kepala dibasuh sebagian ya boleh. Dalilnya apa? Pada waktu Rasulullah ini berwudu pakai imamah, ternyata apa? Sing dibasuh, sing kenceng ada nikine cuma imamah ini apa? Dikasih diusap. Nah, paham ya? Diusap. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i boleh sebagian saja dari sirah diusap.
Wis. Sing nomor 5 ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Apa yang kelima? Yaitu membasuh kedua kaki berserta mata kaki. Berarti mata kaki nih iki otomatis teles basah. Berarti basuh pripun? Bagaimana? Basuh di atas mata kaki. Makanya sing rajin-rajin wudu disempurnakan wudune masih ndase niki napa? Ya ojo titik-titik ngene ya dikabehno soalnya besok nure sampean kabeh pada waktu ndek napa? Di akhirat niku napa tandane termasuk salah sijine umat Rasulullah mencorong krana wudu krana air wudunya. Nurnya kelihatan kok umatku. Ngene sampean kok kelip-kelip street ngene tok apa? Iku umatku apa dudu? Leren nyiduk sik, gak dikon minggir-minggir, kudu nyiduk sik. Lampu LED. Oke. Ngoten. Ini sama apabila kena jarhun tadi apa? Luka yang tidak boleh kena air berarti apa? Harus ada tayamum. Cuma tidak harus iadah sholat. Karena lukanya ini di kaki, bukan anggota wudhu dan tayamum. Paham? Tayamum kan mboten ate kaki toh? Gitu, wajah dan kedua tangan. Paham sampai sini? Paham nggih? Sing keenam adalah tartib. Napa tartib iku? Berurutan. Nggih, kalau diwalik-walik sikile dhisik, terus napa irunge, bareng ngono kupinge, lho gak oleh. Sik sebentar. Sabar. Itu namanya apa? Tartib berurutan. Sing ngarep ya ngarep, sing mburi ya mburi. Ojo ditakokno. Lah iku niat ambek membasuh wajah iku dhisik endi? Antara niat ambek plek wae iku ya bingung maneh kok tanyae. Iku akal-akalan maneh. Sing disebutno iki mau apa? Berarti apa? Kudu runtut. Itu namanya tartib. Beda dengan mualah. Napa mualah itu? Nuli-nuli. Nuli-nuli napa? Berkelanjutan, berlangsungan. Contoh. Nggih. Basuhe nang omah. Gitu, selak komat wis kesusu, langsung budal nang masjid diterusno tangan. Nyicil, nggih. Lah, batasi nuli-nuli atau mualah apa? Tidak sampai kering dan tidak ada yang membatalkan wudu. Boleh lanjutkan. Nanti untuk keterangan ada di kitab yang lebih tinggi pun mes saja. Gitu. Nek ngaji fikih gak kerasa, mesti 1 jam setengah. Setiap di rumah itu mesti napa? 1 jam setengah. Nggih. Mesti 1 jam setengah. Karena napa? Tanya. Piye Pak Cesar? Tanya apa? Coca-Cola. Oh, langsung telinga. Oh, itu ada nanti sunah-sunahnya wudu. Ya, tunggu episode berikutnya. Nek gak ngono gak ngaji-ngaji. Prei ngajine saiki digratak sampai subuh. Mau ngelu enteng ketokane sampai ngantuk. Itu nanti Mas Cesar. Nggih, nanti. Jok gopoh-gopoh ojo diserampang ae nek ngaji. Fikih harus berurutan sesuai pasalnya. Nanti ada kejelasannya lebih lanjut. Pun ada yang ditanyakan tentang tata carane basuh, tentang tata carane dan lain-lain lah. Apa Bu? Kalau wudhu setelah mandi boleh nggak? Mandi besar. Bukan, maksudnya kan mau sholat, tapi kita mandi dulu misalnya waktunya mandi subuh, terus wudhunya itu belum pakai baju itu boleh nggak? Loh boleh, itu nanti ada bahasanya apa? Sunah-sunah wudhu, termasuk makruh yang dikerjakan boleh. Masih gak pakai apa-apa loh. Jadi napa? Tanpa sehelai lho bahasane. Iki tat ojo bayangno tat. Burung roh kowe.
Nah, ini apa? Sah wudunya, cuma makruh. Makruh, hukum makruh itu tidak sampai membatalkan wudu atau tidak sampai merusak wudu. Recommended. Contoh meneh apa? Nanggone WC, nang perumahan-perumahan mesti apa? Jedinge apa no? WC ini kan? Iya. Sama itu nanti ada bahasannya sendiri. Makanya ngaji fikih berjilid-jilid, gak katam-katam. Sampai kapan? Sampai mati. Terus update lebih tinggi. Ya seperti itu memangnya. Nek iki langsung ndukurno kabeh. Waduh, gak mari sampai subuh. Pun? Ada yang tanyakan lagi tentang furudul wudu'i ada 6. Jangan tanya, lah kupingnya mau ndi kok gak ono kuping. Yang penting apa? Yang 6 tadi selainnya itu berarti ada hukum sendiri. Paham ya? Nah, selain 6 yang saya sebutkan tadi berarti itu mempunyai hukum sendiri. Mbah iku mang sunnah, mbah iku mang makruh, mbah iku mang mubah dan lain-lain. Paham sampai sini ya? Mugi-mugi ngaji sedikit ini membawa manfaat, membawa barokah kepada kita dan keluarga kita, juga kepada umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo ndonga. Rabbi fanfa'na bima qatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa' bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.